Hai, Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng saya di sini di podcast Marakayangan. Kali ini ada cerita dari Fajar tentang pengalaman-pengalaman mistisnya yang terjadi di sekitaran rumahnya. Ke dalam rumahnya pun dia pernah ditampakin oleh sesosok yang katanya penghuni di rumah tersebut. Biar gak lama lagi, kita langsung hubungi narasumber tersebut. Halo, Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ini dengan Fajar. Ya, Langsung aja. Katanya punya pengalaman atau cerita horor gimana? katanya ada pengalaman atau cerita horor yang ingin dibagikan kepada pendengar podcast Marakayangan. Oh iya. Saya kebenaran ada sih sedikit pengalaman. Waktu itu kebenaran di rumah sendiri. Bingung ya mau cerita dari mana dulu. Tapi saya cerita awal mula mistisnya rumah saya aja dulu ya, Mas. Jadi dulu tuh pernah ada cerita ya dari kakek buyut lah. Katanya di sekitaran rumah tuh ada sosok cewek yang sering bergentayangan ya di daerah situ-situ aja, kayak muter-muternya tuh daerah sana dah, keliling dari rumah ke rumah tetangga ke belakang. Katanya sih gitu, sampai pernah nampakin dia sampai nampakin kayak monyet gitu, ngewujudin jadi monyet. Monyet yang warna putih. Bentar, kalau ini rumah yang sekarang ditempatin. Rumah ditempatin sampai sekarang. Terus lanjut. Nah, kebenaran waktu itu kakak saya cewek lagi hamil besar, mungkin sekitaran 7 bulanan. Kejadiannya sekitaran 6 tahun ke belakang, berarti sekitaran 2015. Sekitaran 2015. Waktu itu kita lagi kumpul keluarga, bukan kumpul keluarga sih ya, tepatnya cuman ngobrol-ngobrol biasa di ruang tengah. Lagi pada nonton TV sambil ngemil gitu. Nah, sekitaran jam 9, nggak tahu jam 10 malam kurang lebih, kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ya suasana kayak hening gitu. Iya, langsung anehnya tuh tiba-tiba kecium bau amis. Awalnya kecium bau amis, bau gak enak. Langsung dah dari sana ada suara cewek ketawa. Kedengar suaranya dari arah mana? Dari arah belakang rumah. Persis di arah belakang rumah. Itu satu rumah ngedengar? Satu rumah ngedengar, semua pada kaget. Sampai ibu saya sendiri aja bengong. Kok bisa? Ketawanya jelas banget. Ya bisa dibilang itu suara ketawa kunti. Gimana sih yang ada di sound TV mirip banget. Sama persis kayak gitu ya. Nggak ada curiga tetangga lagi nonton atau iseng atau orang rumah saya tuh kan posisinya ini rumah depan ada kolam ikan, di sampingnya tembok, sawah, paling di belakang rumah ada tetangga yang kan nggak mungkin juga jam 10 niat iseng gitu. Nah, waktu kecium bau amis, semua juga nyium bau amis.
Iya, semua nyium. Waktu itu kan kakak saya udah disuruh tidur sama ibu saya tuh, tapi dia gak ngantuk katanya. Belum ngantuk, masih pengen nonton katanya. Ya itu dah, kayaknya Iya. gara-gara Ya kepancing. apa sih kalau ya katanya sih kalau kayak kalau ada yang hamil ya, yang Ya, kayak gitu tuh suka gitu ya mitosnya. mitosnya. Tapi gak sampai situ Ya terus oleh masih berlanjut. Di situ kan semenjak suara Kunti itu keluar, semua kan pada kaget, bengong. Ya si ibu saya tuh nyuruh tidur sama semua anak-anaknya. Udah tidur aja katanya, gak bakalan bener. Kakak saya ditemenin sama ibu saya tidur. Sampai udah tidur, saya tuh kayak kebangun setengah sadar gitu, pengen ke kamar mandi kan ya. Itu firasat udah gak enak dari awal. Ya pas maju ke kamar mandi, tepat di depan kamar mandi itu kan si pintu kamar mandi gak tertutup rapat banget karena kebuka dikit. Kebuka dikit, si lampu kamar mandi itu bukan pasti, maksudnya udah mati, udah biasa dimatiin sebelum tidur. Emang kita selalu matiin lampu kan. Posisi si kamar mandi tuh lampunya tuh mati. Nah pas saya jalan maju ke kamar mandi, pintu kan terbuka tuh dikit. Kok aneh gitu ya, kok berat mau ngelangkah. Pas lihat di sela-sela itu pintu yang terbuka tuh kok putih semua loh, aneh ya. Jadi kelihatan gitu dari sela-sela pintu kamar mandi itu. Jelas banget orang lampu kamar mandinya mati Ya bentuknya kain ada kain. Iya, persis kayak kain putih nutupin pintu kan tinggi tuh hampir 2 meter lah kurang lebih ya kan. Itu putih semua. Sampai saya baca tuh kan, ya biasalah istighfar ya seinget-inget gitu kan. Kalau lagi panik itu mau lari gak bisa. Saya baca tiba-tiba si putihnya tuh hilangnya tuh kayak gimana ya, warna dilunturin gitu Oke. Jadi langsung jadi gelap lagi ya si. Langsung nampak dah kamar mandinya tuh gelap. Tapi setelah itu nggak jadi nggak ke kamar mandi atau gimana? Boro-boro yang ada takut. Jadi langsung nggak jadi aja ke kamar mandi kayak gitu ya? Iya, nggak jadi, panik, mending ditahan, nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Kira-kira itu jam berapa? Sekitaran jam 1, jam 2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kan itu rumah sekarang masih ditempatin ya? Iya. Masih ditempatin, tapi sampai sekarang nggak ada lagi cerita ngeganggu atau masih gimana? Ada sih segelintir kayak saudara saya itu kan di depan rumah saya ada mungkin jarakan 50 meter ada rumah saudara saya. Anaknya sering lihat katanya kalau lewat rumah saya tuh katanya kalau malam nih, dia kan pulang malam dari tempat itunya uaknya, pulang sekitaran jam 9 malam lah. Pulang ke rumah, kalau ngelewat tuh dia suka ngelihat di teras rumah saya tuh ada anak kecil lagi main. Bayangin anak kecil aja gak ada di rumah saya. Gitu. Iya, anak kecil aja. Ya apalagi malam-malam ya. Iya. Main malam-malam. Anak kecil baru ada sekarang, keponakan saya tuh. Ya baru lahir kemarin. Tapi jelas itu dia ngelihat anak. Jelas banget, dia sampai ngomong ke saya,
Apa Jar katanya itu siapa anak kecil yang main malam-malam katanya. Anak kecil siapa, orang nggak ada anak kecil ya kali katanya saudaranya. Katanya malam tadi saya lihat orang jelas katanya anak kecil lagi lari-lari katanya di teras rumah apa Jar. Kayak manusia aja kayak gitu ya, anak-anaknya. Iya, nampak jelasnya sih kayak gitu, anak kecil. Oke. Ya saya curiganya sih langsung berpikiran ya mungkin si sosok cewek itu yang nampakin jadi anak kecil itu gak sih? Soalnya kan dia nampakin jadi monyet putih aja bisa. Ya sih. Mereka itu bisa jadi apa aja yang mereka mau kayak. Yang disugestiin orang-orang pun ya bisa gitu. Cuman bentukan aslinya mungkin ya yang itu gitu. Nah, terus ada cerita lagi di rumah saya tuh, satu lagi. Ini yang paling jelas. Ketika kelahiran saudara saya namanya tuh ada Ajmal. Itu bibi saya udah almarhum sih. Iya. Oke. Ketika dia ngelahirin, itu dulu kan ada pohon nangka tuh kan. Di mana tuh? Di belakang rumah saya tuh. Oke. Di belakang rumah saya tuh ada pohon nangka, terus sama kakek saya tuh dipasang gelantungan. Oke. Nah, pas begitu ngelahirin, kan ada orang lalu lalang tuh Di gelantungan tuh jelas banget ada kuntilanak lagi main gelayunan Ada sesosok. Iya, kuntilanak yang sedang mainin ayunan itu, yang sedang naikin ayunan gitu berarti ya. Gelayunan. Semua panik. Orang jelas-jelas itu kejadiannya mungkin sore. Iya, sore. Berarti masih ini ya. Iya, menuju maghrib tuh sekitaran jam 5, jam setengah 6-an lah. Waduh. Gawat banget. Mungkin karena parah sih apa? Iya sih. Iya kan kayak gitu ya. Kadang kan kalau kayak di desa-desa atau ya perkampungan kayak gitu kan, kalau ada yang lahiran tuh kadang suka dibarengin. Ada juga gitu ya. Iya. Yang kayak gitu gitu, yang ngedeketin atau apalah istilahnya gitu. Banyak kejadian kayak gitu ya. Bukan hanya mitos sih. Ya emang kayak gimana ya? Ya kayak gitu kali ya. Iya pasti gitu, ya. Soalnya kan bau amisnya tuh katanya sih kecium sama hal gaib. Oh iya. Tapi sampai sekarang atau baru-baru atau gimana, gak ada lagi hal-hal yang mistis di rumah. Gak ada sih buat sekarang soalnya ya karena risih semenjak kejadian itu. Pas yang ketawa sama nampak kan saya juga bilang sama ibu sama bapak sama paman saya, ya kok bisa sejelas itu loh. Ketawa di sekitaran rumah, nunjukin ke semua orang, itu kan nunjukin kalau ketawa jelas gitu. Iya, kayak cari perhatian kayak gitu ya. Kalau ya oke. Nah semenjak itu paman saya tuh kayak apa ya, kayak istilahnya tuh ngemagerin rumah. Sama hal yang kayak gitu biar gak ada gangguan lagi. Biar gak mengganggu lagi ya. Cuman sampai sekarang teman-teman saya sampai gak berani nginep di rumah gara-gara ya banyak cerita katanya rumah saya horor, banyak hantunya. Wah, parah. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Iya. Buat ceritanya, buat para pendengar juga biar nambah apa ya, cerita buat didengerin tentang hubungannya dengan hal. Oke, terima kasih Jar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, itu cerita tadi dari Fajar tentang kejadian ganjil atau mistis yang terjadi di rumahnya, dan rumahnya sekarang masih ditempatin oleh keluarganya. Jadi oke, balik lagi ke yang tadi ya, ke yang masalah kalau di perkampungan gitu, desa, terkadang ketika kalau ada yang mau melahirkan, katanya dalam tanda kutip hal-hal atau makhluk-makhluk mistis gitu ngerasa terundang dengan bau amis yang dikeluarkan atau apa ya namanya, yang intinya yang bisa mengundang makhluk tersebut gitu untuk datang ke tempat orang yang mau melahirkan itu. Mitos walau alam sih, cuman banyak kejadian hal seperti itu gitu. Oke, cukup dulu untuk cerita horor kali ini. Tetap dengerin terus podcast Marakayang.